Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Perayaan Jumat Agung adalah suatu peristiwa besar yang dirayakan oleh kita sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Kristus. Namun momentum perayaan ini sedikit berbeda dari perayaan Jumat Agung sebelumnya, sebab kita merayakannya bersama-sama di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara, COVID-19 yang saat ini sedang menyerang bangsa kita terus menjadi pergumulan kita semua sebagai warga negara Indonesia untuk terus berjuang bersama melakukan upaya-upaya mengurangi penularan penyakit ini. Melalui peristiwa Jumat Agung yang kita rayakan bersama hari ini, mengajak kita berefleksi serta menangisi diri sendiri tentang segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Kematian Tuhan jangan menjadi sebuah peristiwa yang sia-sia, melainkan justru menjadi kekuatan bagi kita menghadapi segala pergumulan bangsa yang tengah kita hadapi pada saat ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, dalam refleksi firman Tuhan di Jumat yang agung ini, saya ingin mengajak saudara melihat beberapa tokoh yang muncul dalam bacaan kita. Yang pertama, Simon dari Kirene. Bapak Ibu Saudara, Simon datang jauh dari Kirene, sebuah daerah di Libya yang jaraknya kira-kira 2000-an kilometer dari Yerusalem untuk merayakan Paskah. Bagi Simon, apa yang dilakukan dia untuk Yesus bukanlah sebuah tindakan empati karena penderitaan Yesus pada saat itu. Namun semua dilakukannya karena ia takut terhadap para pemimpin Romawi dan ia dipaksa untuk melakukannya. Dan dalam kebingungan dia pada saat itu, Simon tetap mengangkat salib Yesus dan menuntun Yesus sampai ke Golgota. Dan melalui pengalaman mengangkat salib Yesus, dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1, Simon menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Sebab sekalipun Simon pada waktu itu dalam keadaan najis oleh karena ia menyentuh darah Yesus saat menuntun Yesus ke Golgota, sehingga pada saat itu tidak mungkin bagi dia untuk mengikuti perayaan Paskah di Yerusalem. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, melalui darah Yesus, Simon orang Kirene dipulihkan dan ia menjadi pelayan Tuhan di hari kemudian. Untuk itu kita belajar dari kisah Simon orang Kirene bahwa tidak sedikit orang yang melaksanakan kehendak Tuhan karena keterpaksaan dan karena tuntutan. Hati yang terpaksa semua disebabkan karena kita sering menutup diri untuk benar-benar memahami maksud Tuhan dalam hidup kita. Kita jarang bergaul erat dengan Tuhan sehingga seringkali dosa menjadi penghalang kita memahami kehendak Tuhan dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara, belajar melalui kisah Simon orang Kirene yang mencoba membuka hati untuk melihat bahwa pengalaman bersama dengan Tuhan dijadikannya kekuatan untuk melayani Dia dengan segenap hati, maka kita pun hendaknya melaksanakan hal yang demikian. Tidak melakukan kehendak Tuhan karena keterpaksaan atau karena tuntutan sebagai pengikut Kristus, tetapi berusaha untuk kemudian membuka mata hati kita melihat bahwa pengorbanan Tuhan di kayu salib adalah untuk kita semua. Karena kasih-Nya yang besar kepada manusia, hendaknya menuntun kita untuk memahami kehendak-Nya dan belajar untuk selalu memberi yang terbaik bagi sesama, terlebih untuk Tuhan dalam ketulusan, bukan dengan keterpaksaan. Itu bagian yang pertama. Selanjutnya tokoh yang kedua di situ disebutkan putri-putri Yerusalem. Saudaraku, perjalanan Yesus menuju ke Golgota diiringi dengan tangisan dan ratapan putri-putri Yerusalem. Mereka bersedih dan hancur hati melihat keberadaan orang yang mereka kasihi menderita dan disakiti oleh orang banyak pada waktu itu.
Tetapi dengan tegas Yesus menyerukan kepada mereka untuk tidak meratapi pribadi Yesus yang menderita, sebab penderitaan itu dialaminya supaya manusia memperoleh kasih karunia dan keselamatan daripada Allah. Sehingga yang perlu ditangisi sebenarnya adalah diri mereka sendiri, menangisi keruntuhan Yerusalem karena dosa yang mereka lakukan terhadap Allah, menangisi diri sendiri karena telah berulang kali mengecewakan hati Allah, dan menangisi diri sendiri karena telah berulang kali melakukan berbagai dosa dan kesalahan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, belajar melalui seruan Yesus kepada putri-putri Yerusalem bahwa dalam mengingat rayakan kematian Tuhan pada saat ini, mari bersama kita meratapi dengan penuh penyesalan atas dosa-dosa kita yang telah kita perbuat melawan kehendak Tuhan. Memperbaiki juga hidup kita supaya pengorbanan Tuhan tidaklah menjadi sia-sia. Dan di Jumat yang agung ini, mari bersama kita meratapi akan keberadaan bangsa kita, mendoakan dan memohonkan pemulihan Allah atas hidup kita. Takutlah akan Allah supaya pemulihannya kelak akan kita rasakan bersama. Serta percayalah bahwa mungkin saat ini dalam segala penderitaan yang kita alami, Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung dan mulia. Tangisilah diri kita sendiri. Bertobatlah dan jalani hari dengan penuh syukur dan sukacita, karena Tuhan selalu memberi yang terbaik dalam hidup kita. Bukalah mata hati kita untuk memahami kehendak Tuhan dan layanilah Tuhan senantiasa. Selamat merayakan Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam perjamuan kudus. Dengarlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana yang tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Saudaraku, perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir akan terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus akan kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus saat ini. Sesungguhnya juga mau mengingatkan kita pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai penebus dan juru selamat dunia melalui kata dan perbuatan kita. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu karena Engkau membuat dan menjadikan kami sebagai milik-Mu. Engkau juga mempersatukan kami dengan Yesus Kristus agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu di dunia ini.
Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk, Engkau memulihkan hati orang yang hancur, Engkau menghibur orang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa karena pemberian-Mu yang paling utama, yaitu anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkeraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tidak bernoda di hadapan-Mu. Kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang menerima roti dan cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera kepada segala makhluk. Sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka Engkau pun akan mengumpulkan jemaat-Mu dari utara dan selatan dan dari timur dan barat ke dalam kerajaan anak-Mu, Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat tetap berdiri, kita masuk dalam pengarahan hati. Supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Jemaat Tuhan, sampaikanlah salam damai kepada sesamamu, supaya damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagi kamu. Silakan bersalam-salaman. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus.
Ambillah makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan kita. Cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah. Minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan untuk penebusan kita. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.